Ya, ini sudah tampil ya. Ini apa namanya, RPS, rencana pembelajaran September, dimulai dari apa namanya, capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada 14 poin ya, tapi ini tidak perlu dibaca semuanya. Artinya di setiap mata kuliah tentu ada ini ya, tidak hanya mata kuliah ini saja, semua mata kuliah tentu ada CPL ini ya. Capaian pembelajaran lulusan dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Ini ada 14 poin ya. Dimulai dari poin terdepan atau paling awal, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, karena ini menggunakan kurikulum nasional, bahasanya seperti itu. Bagi kita tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk kepada CPMK. CPMK. Kalau tadi CPL, sekarang CPMK. Nah, CPMK ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama CPMK 1, sub-subnya ada tentang, kalau yang pertama tentu adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya ada tujuannya, fungsinya, dan urgensinya. Ini dikaitkan dengan pengembangan kepribadian mahasiswa atau lulusan sehingga menjadi sarjana yang profesional. Kemudian masuk kepada materi-materi dalam PKN atau pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama tentang integritas, identitas nasional, kemudian yang kedua integrasi nasional. Kemudian masuk CPMK yang kedua dengan sub-sub, yaitu teori-teori tentang negara bangsa. Apa itu negara, apa itu bangsa, kemudian apa itu konstitusi. Terkait dengan konstitusi di negeri kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang menjadi turunannya ya. Maka ini menjadi kajian kita untuk melihat bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi, dan hubungan antara konstitusi dengan perundang-undangan di bawahnya, termasuk peraturan-peraturan di tingkat daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota, sampai terbawah. Kemudian ini siapa ini yang bicara-bicara ini? Yang lain di mute dulu ya, di mute dulu. Tolong di mute dulu yang sedang tidak. Nanti kalau sudah ada waktunya untuk bicara, Anda bertanya boleh ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Materi
tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban negara dan warga negara. Kemudian setelah itu kajian tentang demokrasi. Kajian tentang demokrasi. Kita lihat di sana, kalau rinciannya adalah hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi di Indonesia yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Nah, ini kata-katanya sangat bagus, ideal, tapi prakteknya seperti apa ya? Hari-hari ini, minggu-minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan peraturan presiden sebagai penjabaran dari Omnibus Law ya, yang membuka izin produksi dan pengedaran minuman keras ya. Meskipun menurut Perpres itu dibatasi di 4 provinsi tertentu ya, terutama provinsi yang minoritas Muslim. Tapi apakah itu menjamin ya? Apakah bisa menjamin peredarannya hanya terbatas di 4 provinsi itu? Apakah provinsi-provinsi yang lain tidak akan terkena imbasnya? Nah, sementara kita tahu dalam sejarah ya, sejarah negeri ini termasuk sejarah pada masa-masa kerajaan, hancurnya kerajaan karena hancurnya moral, dan hancurnya moral diantaranya disebabkan oleh tradisi minuman keras. Nah, jadi Pak Amin Rais, seorang tokoh kita, tokoh sesepuh negara ini, guru bangsa, sudah menyatakan bahwa rezim atau penguasa periode ini kalau ingin merusak moral bangsa, silahkan diteruskan, katanya begitu. Tapi kalau ingin memperbaiki bangsa ini ya tentu harus dihentikan itu. Dan konon ada berita, nggak tahu hoax atau benar, katanya presiden sudah mencabut Perpres itu, apakah keseluruhan atau sebagian ya. Nah itu ya, tentang demokrasi dan penegakan HAM, penegakan hukum ya. Kemudian nanti ada hak asasi manusia. Nah, bagian yang terakhir adalah mengharmonikan nilai agama, budaya, dan bangsa sebagai landasan moral dan etika warga negara untuk ketahanan nasional. Maka di sini ada kajian tentang wawasan Nusantara, mendeskripsikan makna ketahanan nasional, kemudian juga pendidikan integritas anti korupsi yang kita akan melihat dari sisi Islamnya, terutama yang sudah dilakukan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu guideline dari materi kewarganegaraan ya, yang akan kita tempuh dalam waktu 1 semester ini. Ya. Kemudian kita lihat materi pengantarnya ya. Sudah tampil ya? Sudah Ustadz. Tolong yang jadi co-host, yang sudah jadi co-host, ada beberapa nama, ada Nur Afifah, ada Abdillah Toha, Faruk. Itu teman-teman yang masih berada di meeting room ya, di admit ya. Di admit untuk masuk. Ini ada siapa namanya, Hartafan masih di
waiting room, masukkan ke meeting ya. Nah, jadi saya minta beberapa untuk jadi co-host agar bisa memasukkan temannya. Baik, jadi seperti yang tadi di dalam guideline di dalam RPS ada sekian materi penting untuk dikaji ya. Kurang lebih 10 atau 11 materi, yaitu pengantar umumnya, kemudian identitas nasional, integrasi negara dan konstitusi, hak dan kewajiban bernegara termasuk dalamnya warga negara, tentang demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, hak asasi manusia, wawasan Nusantara, pertahanan nasional, dan pendidikan integritas anti korupsi. Nah, keseluruhannya ada 16 tatap muka, perkuliahannya 14 pertemuan, dan ditambah 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Jadi seluruhnya menjadi 16 tatap muka dalam 1 semester ya. Itu standar pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi memang seperti itu. Nah, kewarganegaraan itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional ya, itu diarahkan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan bla bla bla, itu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Di situ disebutkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikannya begitu indah ya. Tetapi ada perpres menghalalkan dan membolehkan produksi dan peredaran miras, itu tentu sangat miris dan ini bertentangan dengan undang-undang pendidikan ini. Dan juga tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi kalau pemimpin negara sudah melakukan seperti itu, apa yang akan terjadi kan gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, Anda, anak-anak muda, generasi muda yang peduli kepada agama ya, menyuarakan ya, disuarakan. Nah, apalagi Anda dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ya, suarakan bahwa legalitas miras itu sangat membahayakan negara ini, bahkan itu bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Berarti pemerintah sudah melangkai tugas-tugas pokoknya kan begitu. Nah, ini kita harus mengingatkan kepada penyelenggara negara. Nah, pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional, Sisdiknas ya, bahwa kurikulum pendidikan dasar menengah itu wajib memuat 3 hal, yaitu pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Itu untuk pendidikan dikdasmen. Nah, sekarang untuk dikti, kurikulum pendidikan tinggi juga sama, mewajibkan yang pertama pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Pasalnya sama, 37, ayatnya yang berbeda, 1 dan 2.
Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 2003 dalam pasal 37 ayat 1 berbunyi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini merupakan CPMK utamanya ini ya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang utama dari kewarganegaraan adalah ini. Nah, sasaran pembelajaran PKN di perguruan tinggi itu meliputi itu ya, wawasan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada sikap dan tanggung jawab demokratis. Dan yang ketiga, keterampilan kewarganegaraan. Irisan-irisannya, jadi 3 lingkar besar itu, yang pertama yang berwarna putih adalah lingkar kognitif. Kognitif itu kemampuan intelektual. Lingkar merah itu namanya afektif, itu namanya kemampuan melakukan internalisasi nilai-nilai dalam diri pribadi ya. Dalam diri pribadi. Kemudian irisan atau lingkar berwarna biru yang di bawah keterampilan psikomotorik ya, skill ya, life skill ya. Jadi keterampilan sebagai seorang warga negara. Anda terampil apa kan gitu ya. Terampil untuk memberikan kontribusi mendidik masyarakat dengan nilai-nilai agama karena Anda sarjana Al-Qur'an. Kemudian itu ada irisan-irisan ya, 3 irisan tentang partisipasi sospol ya, kognitif dan psikomotorik, itu irisannya partisipasi sosial politik. Tapi kalau kognitif bersama afektif itu irisannya adalah percaya diri sebagai bangsa, dan afektif dengan psikomotorik adalah komitmen bela negara. Nah, irisan dari ketiga hal tersebut yang ada di tengah ini menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Maka sasaran pembelajaran PKN di perguruan tinggi itu sifatnya adalah holistik, komprehensif, dan integral. Komprehensif itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu kafah ya. Kafah. Kafah itu apa? Keseluruhannya ya. Udkhulu fis silmi kafah. Integral berarti muwahhadah, menyatu. Nah, ini tentang sasaran pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikutnya visi PKN di perguruan tinggi. Yang pertama, sebagai sumber nilai pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa, yaitu mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara, menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Ini didasarkan kepada surat keputusan Dirjen Dikti ya. Nanti PPT ini saya upload di psikologi, ini tadi belum sempat diupload ya. Misi, kalau tadi visi, sekarang misinya membantu mahasiswa selaku warga negara agar yang pertama mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab kepada kemanusiaan. Sebenarnya isinya bagus-bagus semuanya ini, tinggal nanti prakteknya seperti apa ya. Nah, sekarang kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa ya, dengan materi kuliah kewarganegaraan ini apa ya? Yang pertama, bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Maka mahasiswa selaku warga negara memiliki pertama wawasan kesadaran bernegara, yang kedua wawasan kebangsaan, yang ketiga pola pikir, sikap komprehensif, integral kepada seluruh aspek kehidupan nasional. Kalau kita lihat materi-materi seperti ini, maka mata kuliah ini memang tidak sekedar mata kuliah keilmuan semata ya. Jadi tidak kognitif saja, tapi lebih banyak kepada afektif, yaitu sikap hidup dan keterampilan hidup. Jadi merupakan nilai-nilai ya, hampir sama dengan agama sebenarnya. Cuman kalau agama sumbernya wahyu Allah, tapi kalau ini sumbernya pemikiran manusia. Nah, tadi visi, misi, sekarang tujuan. Ya, tujuannya terdapat 3 poin, yaitu mahasiswa memiliki motivasi menguasai materi pendidikan. Saya kira materi ini kan bukan materi yang baru, karena Anda sudah mengikuti juga pada waktu di SMP, bahkan SD, SMP, dan SMA ya. Semua ada PKN dengan versinya masing-masing. Tadi disebutkan ya, kalau tingkat dasar menengah itu seperti apa, tingkat pendidikan tinggi paradigmanya seperti apa. Jadi di sini yang kedua, mahasiswa mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara yang terdidik, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Nah, nanti kita akan cari masyarakat madani itu apa sebenarnya. Ini istilah khas Islam ini sebenarnya, masyarakat madani. Yang lainnya menyebut bukan masyarakat madani tapi civil society ya. Civil society. Apakah sama civil society dengan masyarakat madani? Secara bahasa boleh dikata maknanya sama. Civil itu civilized, berarti berperadaban, madani juga peradaban. Society itu masyarakat, ini juga masyarakat. Berarti secara bahasa sama, tapi secara konsep berbeda dan historisnya juga berbeda. Kita nanti akan kita kaji di sini. Ketika berbicara demokrasi, maka kita lihat apa itu civil society dan masyarakat madani. Berikutnya, yaitu istilah-istilah ya dari sejarah di negeri kita. Pendidikan kewarganegaraan itu memiliki istilah yang berkembang ya. Tahun 60-an ya, dulu namanya civic, dan bahasa Indonesianya tidak seperti sekarang kewarganegaraan, dulu namanya kewargaan negara.
Jadi ini perubahan karakter bahasa Indonesia. Kalau sekarang misalnya pertanggungjawaban, pada masa dulu namanya pertanggungan jawab. Nah, jadi beda ya. Jadi tahun 60-an itu masih pakai kewargaan negara. Kemudian pada tahun 70-an, 75 disatukan dengan Pancasila, namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian ada pendidikan Pancasila, ada kewiraan, ada kembali menjadi kewarganegaraan, kemudian digabung Pancasila dan kewarganegaraan, dan seterusnya, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan, yang kemudian dipisah Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri. Nah, ini kalau pada masa kewiraan seperti ini. Pada waktu saya masih semester 1 dan 2, saya masih melihat kakak-kakak kelas saya yang di semester 5 dan 6 itu menerima mata kuliah namanya kewiraan. Nah, saya di semester 1 tidak ada menerima kewiraan, tapi menerimanya Pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga mulai saya sudah tidak ada mata kuliah pendidikan kewiraan. Kalau dulu ada ya. Nah, kalau kita lihat ada 3 dimensi ya, atau 3 domain. Jadi 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama dimensi ilmiah atau domain kajian ilmiah, kemudian ada domain kurikuler dan domain sosiokultural. Nah, di tengah-tengahnya itu menjadi smart and good citizenship. Smart itu cerdas, good itu baik. Jadi citizenship warga negara, menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Ini nama-nama pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara ya. Ada civic education, ada citizen education, ada taklimatul muwatonah, ada tarbiyatul watoniyah, ada education civicas itu di Meksiko, ada sahun ternih itu di Jerman, ada civic social studies di Australia, ada social studies di New Zealand, ada life orientation di Afrika, ada people and society di Hongaria, ada civic and moral education di Singapura, dan sebagainya. Di Rusia apa itu? Obsesvovedin, ya. Obsesvovedini, ya. Itu di Rusia. Nah, paradigmanya ini ya. Jadi kalau di tingkat perguruan tinggi itu education for demokrasi. Afwan Ustadz, suaranya belum terdengar karena antum masih mute. Tadi mati sebentar tadi ya jaringannya.
Jadi kalau di tingkat SD, SMP, SMA, education about demokrasi. Jadi pendidikan tentang demokrasi. Kalau ini education through demokrasi, pendidikan di dalam demokrasi. Nah, di tingkat perguruan tinggi itu punya paradigma education for demokrasi, pendidikan untuk penegakan demokrasi. Itu keinginannya seperti itu. Nanti tercapai apa tidak monggo ya. Nah, kerangka sasarannya sebagaimana tadi ya, ada civic knowledge itu kognitif tadi ya, civic knowledge itu kognitif, ada civic disposition itu adalah afektif, tadi sikap hidup ya. Kemudian civic skill itu keterampilan, psikomotorik keterampilan. Tadi ada juga di sini ya, kompetensi tadi sosial politik, di sini apa namanya bela negara, di sini yang bela negara, di sini adalah komitmen ya. Kemudian di tengah adalah cerdas dan baik ya. Ini saya kira masuk kendala terakhir yaitu referensi. Tapi kalau di dalam RPS yang saya masukkan referensi wajib itu buku nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2, nomor 3, 4 adalah buku pendukung. Tentu buku-buku berikutnya itu adalah pendukung yang lainnya. Artinya referensi pendidikan kewarganegaraan itu sangat banyak bukunya. Dan banyak buku berupa electronic book. Terutama nomor 1 itu sudah berupa e-book. Yang nomor 2 kita minta LPIDB untuk meng-e-bookkan ya, mem-PDF-kan. Nah, sekarang masih proses. Maaf Ustaz, nggak ada suara ini. Suaranya nggak masuk ya? Masuk Ustaz. Masuk kan? Yang nggak masuk di daerah mana itu? Ya. Ini sudah bagian terakhir nih ya. Jadi ini literaturnya ya. Nanti kita bertahap dalam mengkaji ini ya. Kita akan menggunakan sistem, tadi ada dua sistem. Yang pertama sistem synchronize. Synchronize itu artinya kita ketemu langsung dalam bentuk apakah nanti Google Meet atau Zoom. Nanti saya lengkapi dulu perangkat di Google Meet-nya, karena kalau pakai Google Meet itu masih ada hal-hal yang kurang ya. Sehingga kita kalau komunikasi nanti masih belum bisa optimal ya. Tapi kelebihan Google Meet itu murah ya. Mahasiswa tidak terlalu banyak tersedot kuotanya, kira-kira begitu ya. Nah, maka nanti kita kalau Google Meet-nya sudah bisa dimodifikasi, kita pakai Google Meet. Zoom kita tinggalkan sementara. Tapi Zoom ini memang punya kecanggihan ya, karena dengan Zoom ini tampilannya lebih bening, kemudian suaranya juga lebih bening, perangkat-perangkat lain untuk menampilkan presentasi, merekam dan sebagainya juga lebih cermat. Nah, kalau yang Google Meet belum seperti itu ya. Tapi insya Allah bisa, meskipun harus ditambah perangkatnya. Maka nanti mungkin dari 14 tatap muka ya diperkirakan 5-7 tatap muka kita menggunakan platform apakah Zoom atau Google Meet. Selebihnya cukup dengan psikologi. Saya akan tampilkan materi-materi, Anda pelajari, mungkin ada penugasan sedikit,
baik itu penugasan individual maupun penugasan kelompok ya, dengan waktu yang lebih mungkin ya disesuaikan ya. Artinya seperti hari ini kita kan kalau menggunakan Zoom ini full jam kuliah ya terlalu berat nanti penyedotan kuotanya. Saya tidak tahu apakah masih ada bantuan kuota dari Pak Menteri itu masih ada apa enggak. Kayaknya sudah sementara ini belum ada lagi. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Kemarin kan liburan tidak ada, yang jelas di tempat saya tidak ada bantuan kuota, tapi mudah-mudahan sekarang nanti ada lagi, mudah-mudahan ya. Cuman memang kuota itu tidak seluruhnya bisa dipakai dengan baik juga ya. Tapi untuk FHI, UMS mending ada bantuan kuota dari Kementerian Kemendikbud ya. Lalu teman-teman kita yang di sekolah tinggi agama Islam atau institut agama Islam yang murni di bawah Kementerian Agama sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuan kuota ya. Belum dapat bantuan kuota. Jadi Anda beruntung ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Presensi sudah dikirim di grup ya. Presensi sudah dikirim di grup, nanti silakan diisi. Tugas Anda selanjutnya adalah membuat ringkasan singkat ya. Ringkasan dia singkat ya. Udah ringkasan masih tambah singkat. Kalau kita lihat di RPS itu yaitu Anda menguraikan ya, meresum tujuan, fungsi, dan landasan. Tujuan, fungsi, dan landasan. Ini tadi sudah ada di dalam PPT ini ya. Di PPT ini tujuannya ada, fungsinya ada, misinya ada, bahkan landasan hukumnya ada ya. Landasan hukumnya ada ya. Nanti PPT ini mungkin bisa saya kirim di grup atau dikirim di psikologi ya. Nah, tapi untuk penugasan Anda harus menguploadnya di psikologi dan diberi waktu sampai besok sore ya. Kita mulai hari ini, nanti due date-nya, batas akhirnya adalah hari Rabu tanggal 3 jam 5 sore ya. Jam 5 sore Anda harus sudah upload. Kalau lebih dari jam 5 mungkin masih bisa upload, tapi Anda nanti yang upload akan diberi tanda late, terlambat dengan warna merah ya. Kalau late, terlambat dengan warna merah, nanti nilainya berkurang kan begitu ya. Jadi hanya menguraikan secara singkat tujuan, fungsi, dan landasan pendidikan kewarganegaraan dengan ditulis tangan. Ditulis tangan, tidak diketik komputer ya. Ditulis tangan. Dengan upayakan tulisan yang jelas dibaca. Tulisan yang jelas dibaca. Tidak harus baik. Kalau biasanya baik ya harus baik ya. Tapi kalau tulisan biasa yang Anda selama ini Anda tulis seperti itu ya sudah. Yang penting usahakan tulisannya mudah dibaca, jelas dibaca. Saya kira begitu ya untuk perkuliahan sore hari ini. By Zoom-nya kita cukupkan. Sudah tepat kurang lebih 50 menit dari perkuliahan ini, dan sekarang sudah masuk waktu asar di Solo. Maka dilanjutkan dengan tugas tadi, menguraikan tujuan, fungsi, dan landasan dari pendidikan kewarganegaraan. Nanti mungkin secara rinci saya jelaskan di psikologi, sekaligus tempat Anda mensubmit tugasnya.
ya, ditulis tangan, difoto, cam scan gitu lebih bagus biar lebih bening, kemudian di upload filenya, file yang mudah dibuka juga ya. Jadi cam scan mungkin di format PDF atau apa gitu ya. Kadang-kadang di-upload tapi nggak bisa dibuka gitu. Jadi usahakan ya generasi milenial harus belajar teknologi informasi secara baik ya. Ya, Jangan insyaallah, seperti generasi kolonial. Kalau generasi kolonial generasi yang gaptek ya. Nah, yang kolonial seperti saya aja belajar untuk supaya tidak gaptek ya. Yang muda-muda harus lebih terampil. Baik, saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti disampaikan saja lewat WA atau lewat psikologi. Kita tutup untuk Zoom kita sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Tadi ada informasi dari universitas untuk semester ini perkuliahan masih full daring ya. Masih full daring karena situasi Covid masih belum aman. Insya Allah semester depan mungkin secara bertahap akan dimulai ada pertemuan luring. Nanti mungkin setelah UTS akan ada pengumuman supaya mahasiswa yang jauh-jauh dari Solo untuk bisa bertahap mulai datang ke Solo, dan mungkin yang belum sempat cari kos-kosan dan sebagainya. Saya dari Saya kira itu informasi untuk siap-siap mumpung masih jauh ya, masih 1 semester lagi ya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Presensi jangan lupa ya. Presensinya jangan lupa diisi. Nah, Ustaz, kelas. Kelas ya. Saya kemarin salah kelas Ustadz. Gimana? Masuk PAI. Oh ya. Berita terbaru Perpres Miras dicabut. Ya, mudah-mudahan itu berita yang benar, alhamdulillah. Insyaallah Ustadz.